Assalamualaikum Smart Listener, anak-anak Medan. Ketemu lagi kita masih di Smart FM dalam acara Smart Planner Talk. Masih bersama Gus Isan ya Gus ya. Yes. Apa kabar Gus pagi ini? Semangat luar biasa. Ini sebelum kita kenalkan narasumber, kayaknya hari ini bakal banyak orang yang akan interaktif ya Gus ya. Iya. Saya persilakan teman-teman yang mau ikut interaktif boleh di 0812 600 740. Sekali lagi 0812 600 740. Nah, ini pagi ini spesial banget teman-teman. Kita kehadiran bisa dibilang masih anak muda ya Gus ya. Iya dong. Masih muda banget ya. Energinya masih luar biasa ya Gus ya. Yes. Tapi apa ya, kontribusi untuk Kota Medannya udah aduh nggak diragukan lagi teman-teman. Yes. Ada di Dewan Perwakilan Rakyat, ada di Himpunan Pemuda Pengusaha Muda, ada juga di beberapa kegiatan sosial, bahkan di partai juga. Waduh, itu aktif banget Gus. Bahkan kemarin saya ngeliatnya ada review-review makanan juga Gus. Ini udah sama kayak penjelajah Kopi Medan namanya. Tapi luar biasanya memang abang-abang kita ini bergeraknya di UKM Gus. Iya. Ya, kita perkenalkan ya saya langsung aja, ini dia Bang Afif Abdillah teman-teman. Bang Afif, selamat pagi Bang. Pagi. Yes, sangat bangga sekali kami Bang hari ini kehadiran seorang pemuda Medan yang kita yang bangga diundang ke sini. Gus Isan, Bang Afif dalam kontribusinya untuk dunia politik nggak diragukan lagi Bang. Pertama kali memulai Bang, ke politik dulu atau ke entrepreneur dulu nih Bang? Karena dua-duanya aktif Gus, saya lihat Gus. Udah pasti pengusaha dulu. Pengusaha dulu ya Bang ya. Kan kita memang pengusaha duluan. Baru di HIMNI kemarin sama Coach Ihsan juga. Kita banyak acara sosial juga kita buat setiap Ramadan rutin, pokoknya setiap bulan ada. Lama-lama kan kita lihat harus lebih banyak yang bisa kita buat. Kalau kita 1-2 orang atau HIMNI mungkin kelompok itu sangat terbatas. Tapi anggaran pemerintah besar yang mau kita buat adalah bagaimana ini benar-benar bisa bermanfaat bagi masyarakat dan bagaimana agar bisa sampai ke orang-orang yang tepat. Luar biasa tuh. Bermanfaat dan sampai ke orang yang tepat. Iya benar Gus, apalagi di kondisi pandemi ya Bang ya, bisa dibilang ini kondisi global yang memang harus ada orang-orang yang melihat itu secara mata sosial ya Gus ya. Bang Afif, saya ngelihatnya sangat luar biasa sekali Gus, pergerakannya di semua aspek Gus. Tapi UKM Bang, dampaknya memang agak sedikit lumayan ya kalau di pandemi ini ya. Dan saya ngelihatnya Bang Afif menyentuh ke sana. Kalau menurut Gus Isan gimana nih, dari mata pebisnis dulu nih Gus, UKM tadi ini kekuatan apa nih yang bisa membuat mereka bisa bertahan di pandemi ini? Ada masukan nggak Gus? Iya, kekuatan ya dari internalnya. UMKM ini kan sebelum pandemi pun ya, setiap harinya ada krisis ya. Krisis apa? Wah, ini besok jualan harus sekian nih, target pelanggannya harus sekian nih. Membuat mereka kreatif ya, dan mereka memang terbentuk mentalnya. Para pelaku usaha ini yang memang punya growth mindset ya, yang mau maju, yang mau tumbuh, terbentuk mentalnya lebih kuat daripada orang yang tidak terjun langsung ke lapangan. Nah, itu makanya terus jumpakan nih ya, orang-orang yang memang dari dulu sebelum duduk di pemerintahan atau di kayak Bang Afif Dewan gitu ya, sudah memang menghadapi tentang realita di lapangan seperti apa sih berbisnis gitu. Nah, makanya orang-orang yang biasanya suka atau memang sudah berkecimpung ya untuk ke usaha, biasanya mental lebih kuat. Bener nggak Bang Afif? Ya harus begitu. Boleh diceritain nggak sebelum menjadi anggota dewan ya kan sudah ada di organisasi pengusaha ya, ini Kadin dan lain sebagainya. Nah, tantangan teman-teman pelaku usaha ini seperti apa sebelum dan sesudah atau sedang saat pandemi ini? Iya, kalau dulu waktu kita di HIMNI sampai sekarang kan kita nggak aktif aja, cuma tetap di dalam. Tapi kan di sisi lain dulu itu beda yang kita hadapi. Artinya kalau dulu banyak kawan-kawan yang curhat juga ke kita, yang ngomong ini usaha lagi begini, kondisi bisnis saya begini, kita bisa kasih masukan-masukan yang mungkin bisa menolong mereka lah. Artinya kan memang jadi pengusaha ini nggak boleh cengeng kan. Itu dia. Itu nomor satu. Kalau kita ngomong pengusaha itu harus siap mental.
ada dua tipe pemenang pecundang. Kalau mau jadi pecundang ya seperti biasa, salahkan aja siapapun kecuali diri kita sendiri. Kalau kita menyalahkan diri sendiri itu pemenang, tapi bukan menyalahkan dalam artian membuat stres, tapi menyalahkan diri sendiri, mencari apa yang bisa kita perbaiki. Karena apa yang kalau di usaha kita nggak bisa nyalahkan siapapun. Ada ya kan, terus kalau ada karyawan pun yang nggak bagus, ya kita juga yang angkat, ya kan. Artinya kalau karyawannya bodoh, lebih bodoh yang ngangkatnya. Nah, jadi sebenarnya itu kalau kita ngomong jadi pengusaha nggak ada cerita cengeng. Artinya segala aspek harus kita pikirkan sendiri. Kalau memang mau jadi pengusaha sukses ya harus begitu, dan harus terus menerus berevolusi lah kita ngomong. Kita harus terus belajar dan bagaimana mengelola usaha seperti yang sudah dibuat orang-orang yang sukses. Dan itu berbeda waktu kita masuk ke politik, ke DPRD, karena saya melihat itu juga. Di sisi lain, bantuan dari pemerintah juga kita lihat masih belum maksimal untuk UMKM. UMKM itu harus dilindungi. Makanya kami kemarin mengajukan peraturan daerah. Tinggal nanti biasa dalam DPRD kita ada tarik ulur lobby dan lain sebagainya. Tapi bagaimana peraturan daerah ini bisa melahirkan perlindungan bagi UMKM. Perlindungan bagi UMKM Kota Medan. Kenapa? Karena UMKM ini harus dilindungi dari korporasi besar. Dalam artian korporasi besar memiliki anggaran yang besar. Dia bisa rugi dalam satu produk, untung di produk lain. Sedangkan UMKM produknya cuma itu aja. Dan dia tidak sanggup untuk rugi di satu produk. Artinya dalam ilmu marketing kan ada loss leader namanya. Kan kita loss hanya untuk mendapatkan customer agar bisa customer itu membeli produk yang lain kan itu. Jadi itu kan bisa dilakukan oleh korporasi besar, tapi tidak bisa dilakukan oleh yang namanya UMKM. Jadi misalnya ada beberapa yang kami harap bisa dilahirkan dari peraturan daerah adalah pembatasan dari usaha-usaha yang bersinggungan langsung dengan UMKM mayoritas yang ada di Kota Medan, sehingga mereka tidak berkompetisi langsung dengan UMKM. Kalau mereka mensuplai silahkan saja gitu. Tapi kalau mereka mau istilahnya berkompetisi, itu lebih baik kita larang. Kenapa? Karena korporasi mencari untung, UMKM cari makan. Ini beda jauh. Ini yang kami lihat dari peraturan daerah yang bisa dilahirkan. Kenapa? Politik, karena itu peraturan daerah itu bisa melindungi banyak orang, bisa mengatur banyak hal yang kita lihat mungkin di dalamnya adalah salah satu perlindungan bagi UMKM. Dan saya sangat yakin UMKM kita harus dilindungi. Kalau nggak kita yang melindungi, siapa lagi? Luar biasa Gus. Ini masih season 1 energinya udah langsung, waduh, ini tertransfer langsung nih Gus ya. Bang Hafid, tapi sejauh ini Bang, yang Abang mulai aktif nih jalan-jalan ke lapangan, kondisi UMKM kita nih udah sejauh mana nih Bang di masa pandemi ini Bang? Sampai ke apa ini ya? 2020 tahun ketiga ya kayaknya ya. Itu udah sejauh mana? Alhamdulillah sih saya lihat udah mulai ada adaptasi yang dilakukan oleh UMKM. Artinya dulu di pertama tidak mau beradaptasi, tapi pelan-pelan sekarang mulai beradaptasi. Kan kita zaman hybrid jadinya sekarang kan harus mulai online, harus mulai itu kan harus kita memang benar lakukan. Jadi di sisi lain yang kami sayangkan juga ya harusnya pemerintah juga mau dorong untuk itu. Artinya tidak perlu lagi anggaran itu bersifat seminar, workshop yang harus hadir orangnya. Sekarang ini udah bisa hybrid, gitu. Tapi di pagu anggaran masih bahasa yang sama, gitu loh. Copy paste itu tetap terjadi. Ini yang kita lihat memang tidak menjadi solusi jadinya. Dan ini harusnya fokusnya di sana. Dan saya ingin begini. Kita punya dinas perdagangan, perindustrian, kita punya dinas koperasi UMKM, kita ada channel online store yang kurasi lah, artinya yang seperti
maaf Tokopedia, Blibli dan sebagainya, itu kan ada. Saya melihat nggak ada dukungan di situ, makanya kemarin kita kasih masukan bagaimana agar itu diberikan channel khusus untuk UMKM Kota Medan. Jadi kan website tersebut bisa melihat apakah yang bersangkutan aksesnya dari Kota Medan atau dari kota lain, gitu kan? Itu kan nampak. Dan kalau memang dari Kota Medan harus dikasih pojok tersendiri, page tersendiri, yang UMKM-nya tuh nggak usah bayar gitu loh. Yang bayar biar dinasnya. Itu kan salah satu dalam artian dukungan lah dari si perusahaan ini untuk UMKM lokal yang diprakarsai oleh dinas, dan ini kan jadi legit gitu, jadi resmi. Dan saya rasa anggaran untuk pojok itu, menempatkan pojok-pojok itu, kalaupun harus bayar, itu pun pasti kalau karena pemerintah kota pasti tidak begitu tinggi lah kosnya. Yang penting adalah UMKM itu bisa beriklan di sana tanpa biaya, karena nggak akan bisa kita lawan kembali yang besar gitu loh. Kalau nggak kita mendukung dengan cara seperti ini, istilahnya apa ya, perubahan untuk menjadi hybrid itu, online itu pun jadi sulit gitu. Jadi kalau bisa ada pojok UMKM, setiap akses dari Medan ada pojok UMKM di page pertama misalnya. Sekali pertama buka, salah satu yang dilihat adalah UMKM Kota Medan yang legit, dia di situ ada dinasnya, ada logo dinasnya. Jadi dengan begitu kan kita sudah pertama pajaknya pasti bayar. Kedua, higienisnya pasti terjamin. Nah, gitu-gitu loh. Artinya ini juga penting. Makanya kalau kita bicara soal usaha Kota Medan, ini sangat banyak yang bisa kita bicarakan. Kami sedang menggodok peraturan daerah tentang pedagang kaki lima, yang kalau saya pribadi kasih masukan kemarin, bagaimana agar bisa kita standarisasi PKL yang ada di Medan. Dalam artian standarisasi itu higienitas. Jadi bagaimana agar kita ada sertifikasi tersendiri yang mungkin dari Medan saja, nggak masalah, nggak perlu standar bagaimana, tapi sudah menyatakan ini higienis. Gitu. Produk yang dijual mereka ini sehat. Kenapa? Ini bisa jadi salah satu kekuatan kita. Kenapa jadi kekuatan? Karena dengan bersih itu, bersih kan sekarang udah sangat konotasinya sehat artinya. Dan bersih itu menjadikan nantinya, mudah-mudahan pandemi ini selesai cepat, pariwisata kita lebih enak. Jadi hal-hal seperti ini sebenarnya ini bisa kita buat di Kota Medan. Artinya bagaimana agar kita meningkatkan kelas UMKM kita. Mereka sebelumnya belum mengerti, bukan karena mereka tidak mau mengerti atau tidak ingin untuk jadi UMKM yang lebih baik, naik kelas, artinya higienitas dan sebagainya. Tapi mereka tidak mengerti. Dan jujur, UMKM nggak ada waktu untuk belajar, nggak ada. Mereka yang diurusnya dari pagi sampai malam dagang aja. Dagang ya, fokus ya. Iya. Oke. Itu sudah kita jalani, makanya kita tahu kan. Luar biasa sekali ya Bang Afif ini ya Gus ya. Ternyata memang mendalaminya si UKM Medan ini udah sangat banget ya. Ya, sudah pengalaman di situ dan bagaimana nanti membantu UMKM agar bagaimana pemerintah bisa mendukung ya UMKM sampai apa-apa aja nanti yang kita bahas. Nah, bisa tuh nanti silakan smart listener yang mau berinteraksi, mumpung lagi ada orangnya. Silakan ya kalau mau nanya UKM ya Gus ya teman-teman pelaku UKM yang biasa saya kelilingin ya. Ya sekarang boleh nih, ada Bang Afif di sini perwakilan kita di DPRD. Kalian boleh interaktif di 0812 6000740. Sekali lagi 0812 6000740. Nanti kita kembali lagi teman-teman, siapkan pertanyaan kalian, pertanyaan terbaik untuk UKM. Bang Afif akan menjawab ya kita ketemu lagi nanti. Stay tune. This is Smart FM. Masih bersama narasumber kita yang luar biasa, Bang Afif Abdillah ya. Jadi beberapa pertanyaan sudah langsung terjawab nih Gus. Langsung dibabat. Iya, kayaknya ini semangat baru nih bagi UKM. Yang saya tangkap tadi adalah mereka masuk ke dalam lini-lini online yang memang udah terbangun bagus ya. Iya. Tapi mungkin memang dalam perjalanan yang saya lakukan Bang,
beberapa pelaku UKM itu mungkin kesempatan untuk melakukan itu terkendala dengan belajarnya dulu nih Bang. Jadi mereka kalau mau kita fasilitasin juga, mereka untuk mempelajari itu aja kadang-kadang kayak tukang bubur pinggir jalan gitu kan, kita tanya, kita review gitu kan. Itu apa gitu kan, itu gimana? Mungkin perlu ya Kus ya, untuk mereka level up juga mereka harus punya semangat untuk belajar ya Kus ya. Kira-kira gimana Bang tanggapan Abang untuk yang seperti itu? Makanya begini, kita yang melihat porsi anggaran. Porsi anggaran kita setelah COVID adalah pemulihan ekonomi. Pemulihan ekonomi itu harus didasarkan dari UMKM. Karena kalau yang namanya korporasi besar, usaha besar, menengah besar itu sudah ada dari pusat, dia punya stimulan. Tapi itu tidak berefek kepada yang kita ini, gitu loh. Jadi apa yang kita lakukan semua memang ujungnya ke ekonomi. Pertama, kalau saya pribadi saya bilang pertama sehat. Sehat adalah nomor satu. Karena setelah sehat kita bisa cari rezeki. Jadi sebenarnya rezeki paling tinggi yang dikasih Allah Subhanahu Wa Taala sama kita adalah sehat. Setelah itu baru ekonomi. Ekonomi ini terbagi dua kalau saya melihat, satu jadi karyawan, satu jadi pengusaha. Ya kan, kalau ada yang mocok-mocok itu nggak tahu lah kita gimana cara, tapi itu pun adalah salah satu sumber ekonomi kita. Artinya gini, dalam pekerja di Kota Medan harus dilindungi dan diprioritaskan, jangan sampai ada yang kejadian seperti yang udah banyak terjadi hari ini, usahanya di Medan tapi yang membangun yang kerja di dalam bukan orang Medan. Itu juga harus kita rubah. Sama dengan UMKM Kota Medan ini, kenapa saya lebih fokus pada UMKM? Karena UMKM yang kita perlu naikkan. Porsi anggaran kita banyak. Kita punya dana kelurahan, setiap kelurahan itu 1,7 miliar. 1,7 miliar itu terbagi dari fisik dan non fisik. Kenapa nggak non fisiknya untuk melatih para UMKM yang ada di kelurahan tersebut? Itu bayangkan setiap UMKM bisa kita ajarin aja dulu. Yang penting punya ilmu dulu. Kalau dia mau gunakan apa tidak itu nomor 2. Yang penting ilmunya sudah ada. Karena waktu kepepet dipakai juga itu ilmu. Kan itu dia. Dan ilmu itu kan sekali diajarkan berkali-kali bisa digunakan. Berbeda dengan barang dan lain sebagainya. Artinya bisa juga pemerintah memberikan barang. Misalnya kayak sekarang memberikan ada namanya QB, kelompok usaha bersama, itu bantuan sampai dengan 25 juta berbentuk peralatan. Itu ada, bukan nggak ada. Tapi barang itu cuma sekali. Ilmu itu bisa dipakai berkali-kali. Artinya dia tidak terbatas dia untuk digunakan. Makanya itu ada pos anggaran di Dinas Koperasi, ada UMKM, ada pos anggaran di Dinas Tenaga Kerja, ada pos anggaran juga di Dinas Perdagangan dan Perindustrian, dan juga ada pos anggaran di Dinas Pemuda dan Olahraga dan Dinas Sosial. Ini untuk entrepreneurship aja nih. Jadi ini sebenarnya banyak, tapi karena eksekutornya berbeda-beda, berbeda juga hasilnya. Dan kita mau apa yang menjadi tujuannya adalah meningkatkan entrepreneurship tersendiri. Artinya UMKM ini harus kita angkat gitu loh. Jadi jangan kita berfokus hanya menghabiskan anggaran. Oh, ini acaranya workshop, hotel, ini bikin dah gitu aja. Itu yang kita nggak mau. Di sisi lain, saya juga harus sampaikan, selain di DPRD kan saya juga di Majelis Ulama Kota Medan, MUI Kota Medan. Kebetulan diamanahkan sebagai Ketua Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat. Yang kita lakukan sekarang, Coach, di MUI Pemberdayaan Ekonomi Umat adalah bagaimana kita mengkonekkan pengusaha yang sukses, Muslim yang sukses, sehingga mau mengajarkan ke yang masih baru. Ini penting. Koneksi mentoring ini penting juga. Artinya mereka sudah menjalankan yang namanya segala kesulitan dalam membangun usaha. Yang sama UMKM baru ini masalah besar, sama yang udah pernah menjalani kacang goreng ini gitu. Gitulah kira-kira. Karena itu kita rasakan. Kita misalnya waktu dulu usaha, masalah pertama rasanya besar kali gitu. Setelah kita menghadapi masalah yang lebih besar, pas dengar masalah kawan-kawan,
wah ini gampang ini, bikin aja gini nah gitu loh. Mulai dari masalah karyawan, mulai dari masalah penjualan, mulai dari banyak gitu loh. Artinya kita dalam kita berdiskusi, brainstorming itu memang penting. Brainstorming terus kita grup bikin 4-5 orang mastermind, mastermind namanya. Jadi itu sangat bagus, dan ini yang mau kita bangun di MUI juga. Kenapa? Karena saya kan dulunya di HIPMI. Jadi setelah di HIPMI kita bangun, sekarang di MUI sebenarnya strategi hampir sama, tapi berbedanya kita mungkin karena ada akses ke 1.300 masjid yang ada di Kota Medan, kita bisa lebih ke remaja-remaja masjid, terus ke ibu-ibu pengajian. Sebenarnya tetap gini, apapun yang kita lakukan terhadap ekonomi Kota Medan akan berdampak kepada seluruh masyarakat Kota Medan. Luar biasa. Ternyata ini jaringannya udah ada ya, udah ada hal-hal yang memang sebenarnya bisa membangun keinginan mereka untuk belajar itu. Dan polanya dulu waktu Coach Ihsan juga di HIPMI bareng sama Bang Apip juga sudah pernah dilakukan untuk kelompok mentoring gitu ya, mastermind, dan itu sangat efektif. Dan luar biasa, aku salut ya, bisa dibawa polanya itu ke sekarang beliau ini berkontribusi ke MUI ya kan, dan lain-lain. Luar biasa. Iya, jadi teman-teman Smart Listener yang ada di luar sana, jadi keinginan belajar lah mungkin yang harus mulai ditumbuhkan ya. Benar. Karena pergeseran sistem penjualan ini ya, Gus offline ke online ke offline itu ya. Itu benar-benar membutuhkan energi belajar yang luar biasa ya. Benar banget. Termasuk juga Gus ada di ke beberapa kegiatan coaching per bulan ya Gus ya. Itu yang tujuannya mungkin hampir sama ya Gus ya. Iya, karena dalam kehidupan kan ada ujian ini, sama kayak sekolah, ya kan. Nah, ujian dalam usaha dan kehidupan itu bisa mudah kita jawab ketika kita tahu kisi-kisi dan jawabannya. Dari mana kita tahu? Dari kita saling bekerja sama, ya kan, belajar gitu kan, sehingga kita mudah. Karena kalau kita tahu ya di bimbel misalnya, kita itu kan latihannya mengolah soal, menjawab soal gitu ya, latihan gitu ya, sehingga waktu ujian bisa dengan mudah kita meresponnya, menjawabnya gitu. Begitu juga dengan bisnis. Jadi kalau ada para UMKM yang mungkin masih sibuk di usahanya, ya memang mereka dari bangun tidur sampai tidur lagi yang ngurusin usaha. Tapi coba deh ya, dalam satu hari setengah jam atau bahkan 1 jam ini dengerin Smartpreneur Talk ya misalnya, ya sehingga mereka bisa dapat insight, dapat wawasan. Kalau kita sudah menganggap sesuatu penting, pasti kita bisa prioritaskan. Sama kayak ke belakang, ke kamar mandi, ke toilet gitu ya, pasti nggak ada yang bisa cegah itu ya. Artinya prioritas itu nanti kita pribadi ya sebagai pelaku usaha yang memang harus memutuskan. Dan teman-teman pelaku usaha yang mau naik kelas memang wajib untuk bisa terus belajar dan bertumbuh gitu. Learn and grow ya. Learning and grow. Dan Bang Afif juga melakukannya loh di bidang usahanya dulu ya, sebelum di anggota juga beliau adalah sosok yang pembelajar banget. Oh iya, Bang, boleh bocoran apa ini Gus ya? Ya, silakan. Mungkin teman-teman Smart Listener mau tahu nih, dulu pernah usaha apa Bang di entrepreneurnya ini berarti ya? Entrepreneur ya pasti ya dari dulu kita kan ada di tekstil, habis itu ada juga di, kalau restorannya masih ada lah yang ada di ya, restoran kafe, ada juga yang di Merdeka Walk, ada beberapa usaha yang properti dan lain sebagainya yang kita memang udah artinya sebagai pengusaha kalau dulu nih waktu pertama kali usaha, setiap tahun mesti 1 usaha baru. Perkara jalan apa enggak itu nomor 2. Pokoknya targetnya di tahun baru harus ada usaha baru. Kita carilah rame-rame. Kita kumpul-kumpul rame-rame, kan kalau rame kan nggak terasa. Tapi gini, waktu muda, situlah waktu kita belajar. Beda bidang itu beda cara, beda strategi, beda pola. Dan ini bisa sebenarnya diadaptasi dari bidang ini ke bidang yang lain, jadi alhamdulillah memang setelah, kalau dalam proses kita di antara mungkin 20 yang kita bangun, alhamdulillah 16 gagal. Alhamdulillah tutup semua. Kenapa ya? Tapi itu proses, artinya bukan berarti kegagalan itu adalah sesuatu yang tabu, enggak. Yang makanya dari dulu kita bilangnya jangan pernah takut gagal,
bikin gagal yang takut sama kita. Oh, iya. Luar biasa. Jangan pernah takut gagal, bikin gagal yang takut sama kita. Karena kegagalan itu adalah kunci menuju sukses ya. Iya. Salah satunya. Kita lagi nih, apa salah 2, salah 3. Jangan lebih takut gagalnya Iya. daripada mencobanya. Iya, Satu. benar. Kedua, Ya. banyak cara kita mengurangi persentase. Kita tidak bisa mengurangi resiko. Tapi kita tidak bisa menghilangkan resiko. Kita bisa mengurangi dengan strategi. Saya dulu coaching. Saya bilang sama coaching saya juga. Saya dulu coaching. Saya coaching tiap minggu. Jadi kalau mau manfaat dari coaching, kalau saya sudah rasa. Artinya setiap minggu kita selalu review. Dan memang kita harus ada yang entrepreneur itu kan kita paling tinggi di perusahaan. Nggak ada yang berani nanya kita udah sampai mana, apa yang mau dibuat. Kalau karyawan nanya kayak gitu. Terus kalau kita yang notabene pengusahanya bilang ini kayaknya udah berat ini, oh udah karyawannya pun down. Iya benar. Padahal itulah kita gunanya coach, artinya dengan ilmu yang mereka punya dan ini saya rasakan. Saya dulu lebih fokus pada ide. Coach saya dulu kemarin lebih fokus pada human, manusianya. Artinya ini ilmu baru bagi saya kemarin dan itu dikombinasi ide dan jadi misalnya kita di tim gitu kan, kita sampaikan sesuatu, banyak ilmu yang komunikasi yang kita lakukan sama dengan hasil yang kita dapatkan. Gagal dalam berencana sama dengan perencanaan untuk gagal. Terus yang namanya kita bagaimana mengelola manusia itu sangat berbeda dengan kita mengelola dalam artian ide dalam kepala kita. Idenya besar, quality of the idea, kualitas idenya 10, penerimaannya 0 hasilnya. Jadi kalau penerimaannya 0,1, hasilnya juga tidak akan maksimal. Artinya yang begitu kita jadi banyak belajar. Banyak belajar. Luar biasa. Ini transfer ke teman-teman ini yang saya tangkap adalah memang belajarnya ya Gus ya. Kegagalan itu bukan untuk menghentikan kita ya Gus ya. Ketika belajar dan semangat kembali, pasti usahanya akan maju kembali ya. Kurang lebih seperti itu. Ya teman-teman yang mau interaktif boleh di 0812 6000740 0812 6000740. Gimana Gus? Ya, memang ketika kita dalam apapun itu, baik bisnis dan kehidupan, kita harus lihat visionnya dulu ya. Apa sih pandangan yang kita lihat ketika masalah ini berhasil kita lewatin gitu. Nah, itu yang membuat para pelaku usaha punya optimisme, ya, punya harapan, sehingga dia memprioritaskan untuk mencari tahu apa ya yang harus dilakukan dalam hari ini ke depan, untuk minggu depan atau bulan depan, bahkan tahun depan. Ya, atau setelah pandemi ini bisnis saya bisa tumbuh. Nah, disitulah dia mencari-cari itu, ya, informasi, pembelajaran, gitu kan. Mau nanti cari mentoring, gitu kan, cari coaching dan hal-hal itu terbuka ya bagi para pelaku usaha yang memang mau naik kelas, gitu Bang. Iya, luar biasa. Smart Standard nanti akan kita lanjutin ya Gus ya. Yes. Nanti kita akan bongkar dari Bang Afif gimana solusinya terhadap UKM untuk bisa belajar tadi Gus. Ya. Kita akan kembali lagi, bagi kalian yang mau interaktif silahkan hubungin di 0812 6000740. Tungguin ya. Stay tune. Smart FM, the spirit of Indonesia. Yes, ketemu lagi kita Smart Standard masih di Smartpreneur Talk hari ini dengan narasumber kita yang luar biasa ya. Dan spesial. Wah, banyak banget pembelajaran Gus ya. Benar. Jadi Guru spesial. ya, energi yang disampaikan, bagaimana cara belajar gitu ya. Tapi ini pasti kan faktornya muncul dari mulai kecil ya Gus ya. Ini kita tahu Bang Afif sendiri ada di dalam kalangan keluarga yang memang birokrasi juga ya. Iya. Alhamdulillah gimana sangat kita segani dulu sebagai wali kota dan banyak banget ide-ide luar biasa. Bang, di keluarga sendiri Bang dari mulai kecil muncul rasa ingin apa? Ingin jualan kali ya mungkin ya. Kalau anak-anak kecil kan gitu ya, kepengen jualan atau entrepreneur itu kapan mulai muncul Bang? Kalau dari kecil kali masih belum ngerti entrepreneur, pengusaha itu apa, cita-cita apa pengusaha. Tapi masih belum ngerti pengusaha apa. Tapi sudah disebut ya. Udah ada Sudah disebut. Tapi di awal itu kita jualan SMP lah ya. SD nyewa komik.
alhamdulillah komik banyak hilang. Nah, itu Iya. setelah disewakan. Iya. Nggak balik ya? Nggak balik lah, namanya SD. Iya. Minjem komik, sewa 100 perak sehari kalau nggak salah, 100 rupiah. Wah, itu udah hebat kali dulu. Iya. Udah bisa beli bakso itu. Jadi itulah. Cuma komiknya nggak balik. Nah, setelah banyak komik hilang, kena marah. Karena dicek sama ibu, kurang ini komiknya, dibelikan tapi hilang semua gitu. Akhirnya berhenti. SMP jualan kalender Tarzan. Karena dulu ada entah gimana ada softwarenya di rumah, kayak software bisa bikin kalender Tarzan. Nah, ada printernya punya bos. Kita pakailah untuk jualan kalender. Satu kalender berapa? 10.000. Udah mahal tuh. Premium. Udah hebat itu. Karena nggak ada Tarzan lagi hebat-hebatnya Lagi hype ya. Yang apa kartun Tarzan tuh lagi Viral, hype, lagi hype ya. Alhamdulillah printernya rusak. Setelah kita berapa kali memprinter, banyak printing akhirnya rusak. Ya kena repair. Berhenti. SMA baru mulai event organizing. Zaman dulu acara tuh nggak kayak sekarang, banyak yang gratis datangnya kan. Sekarang kalau dulu mesti bayar. Jadi itulah mulai pertama kali organizer. Lama alhamdulillah makin besar sampai akhirnya ada megang salah satu brand besar di Indonesia. Nyangkut pembayaran 1,2 miliar kalau nggak salah. Wah. Luar biasa. Coach, ini saya baca nih Coach, banyak apa ya kegagalan sebenarnya Bang ya. Oh, iya. Tapi tidak menghentikan langkah Bang Afif sampai di situ saja ya. Coach, kalau dari sisi entrepreneur sendiri, kegagalan itu nilainya seperti apa sih sebenarnya dalam proses itu Coach? Iya. Gagal itu atau sukses itu adalah perjalanan. Jadi makanya Coach di buku Smartpreneur tuh bilang kan sukses itu suka proses. Mau gagal atau sukses yang kita jalani saat ini ya kita B aja kalau anak-anak milenial bilang ya. Biasa aja gitu ya. Nah, yang paling terpenting adalah sedekat apa hari ini kita ke tujuan kita, ke visi kita, ya kan? Dan yang kita lihat adalah diri kita hari ini yang kemarin jauh lebih baik atau tidak lebih baik gitu. Nah, yang harus kita juara ya adalah kita berkompetisi sama diri kita gitu, secara internal begitu Bang. Oke, luar biasa. Dan itu Bang Afif ya yang sudah melakoni itu tanpa sadar ya di lapangan ya begitu, sehingga akhirnya berkarir di bisnis sampai hari ini. Gagal itu sih bukan hal yang tabu. Begini, kalau kita lah sekarang buat sesuatu, ada kegagalan, ada yang kurang, banyak pasti yang kurang. First time pasti gitu. Dan kita harus ngerti itu. Jangan kita expect jadi perfect, nggak mungkin sempurna. Jadi kita selalu bilang, oke, yang pertama ini kita lakukan. Pasti banyak salah kita. Di situ kita dokumentasi kesalahan kita di mana. Kita buat prosesnya sehingga tidak lagi terulang ke depan. Kalau saya melihat setiap kegagalan adalah Allah mengajarkan kita. Mau mengajarkan kita mana yang harus kalian rubah, mana yang harus kita rubah. Tidak pernah ada kegagalan nggak ada pelajarannya. Cuma orang bodoh yang gagal tapi tidak ngambil pelajaran dari dalam. Iya, benar banget ya Coach. Boleh tanya Bang Andi tentang yang sekarang ini lagi marak nih, Bang Afif. Investasi zaman now itu ya kan, anak-anak muda kan banyak itu instan, maunya instan, mau jadi sultan. Sementara ya kita ya Bang Afif di lapangan dulu seperti apa ngebangun bisnis itu kan nggak mudah. Nah, tanggapannya boleh Bang Afif untuk anak-anak muda. Kalau untuk anak muda sih ya, untuk jadi pengusaha itu punya banyak waktu. Artinya gini, sekarang lah masih muda lah waktu kita untuk jadi pengusaha. Harus bisa menerima kegagalan. Resiko kita lebih kecil dibanding kalau nanti udah umur 60 baru mulai usaha. Karena 98% usaha itu gagal. 95% lah kalau kita kecil-kecil kan, kita genapkanlah 95%. Karena dalam 10 sampai 15 tahun dari 100 usaha cuma
5 paling hebat Indonesia bertahan. Itu sudah angka yang sangat lumrah dan kita mengerti itu. Jadi bagi yang sudah jadi pengusaha dan sudah membangun beberapa usaha itu hal yang ya udah oke, ini udah biasa gitu. Artinya kita nggak bisa puas dengan usaha ini. Waktu kita sudah sampai ke titik ini, langkah ke depan apa? Kita harus selalu di depan yang lain. Jadi inovasi itu harus dilakukan, kreativitas itu harus lebih tinggi. Makanya kalau mau masuk ke dunia usaha nggak bisa berharap biasa-biasa aja, nggak bisa berharap nanti buka ini habis itu duduk-duduk, nggak bisa. Dan kalau itu yang dilakukan, apalagi zaman sekarang, zaman konsumen zaman sekarang, nggak ada loyalitasnya. Ya saya sebagai pengusaha ngomongnya, tidak ada loyalitas, tidak seperti dulu kalau ada suka di satu tempat maka situ. Itu aja. Kalau sekarang nggak, mana yang lagi hype, disitulah dia masuk. Dan itu kita sebagai pengusaha kita jauh lebih capek sekarang, karena kita harus create hype itu terus kita create. Satu, kedua, kita juga harus mengikuti segala tren yang ada. Tidak bisa lagi seperti dulu buka usaha tempat strategis sudah cukup. Sekarang kafe yang nggak strategis saja bisa rame karena hype. Artinya ini harusnya bisa jadi apa ya? Nggak ada lagi batas kita dalam kita memulai usaha. Artinya tidak punya batas. Dulu kita harus punya tempat strategis, harus punya ini, harus punya itu, harus punya toko. Sekarang tidak perlu lagi. Jadi kalau niat aja, cakap-cakap aja, itu semua orang juga bisa. Buat usahanya, online sekarang kan bisa. Cara memasarkan, itu kalau kita ngomong dari UMKM secara umum tadi, yang saya bilang channel media-media yang ada. Tapi kalau dalam artian yang mau kreatif, segala hal bisa digunakan. Segala hal bisa digunakan. Mau bikin sesuatu yang heboh dan lain sebagainya, itu bisa untuk memulai usaha. Dan zaman sekarang tidak seperti dulu, zaman personal branding. Kita banyak yang bisa kita lakukan, kreatif kita sangat banyak dan lebih asik. Jadi gini, kalau kita ngelihat semua ini jadi tantangan, bukan masalah. Setiap masalah adalah tantangan. Kalau pas kita menyatakan, aduh ada masalah itu berat kita menyelesaikan. Ada tantangan, ini beda. Tantangan ini, apa nih yang mau dibuat nih, gitu. Ada kreativitas kita, dan itu gunanya kita bergabung sama pengusaha-pengusaha lain yang itulah efeknya HIPMI, efeknya misalnya kita dulu di GCI, HIPMI, Karina, hampir semua organisasi pengusaha kita akses dulu. Kenapa? Karena itu nilainya tidak ada nilai yang bisa digambarkan. Kita bergabung dengan apalagi yang satu mindset yang mau maju. Luar biasa itu ya. Jadi memang komunitas sekarang ya, menjadi nilai produktif yang paling positif ya. Jangan hanya mengandalkan rebahan, ya kan, mager, terus dapat uang gitu ya. Scroll. Kejadian investasi itu karena itu mau scroll. Kayaknya nggak banget ya. Kayaknya setelah mendengar Smart Planner Talk hari ini, harusnya anak Medan udah lebih kreatif ya, udah lebih semangat. Juga banyak pembelajaran yang kita dapat dari Bang Afif ya, termasuk juga dari Coach Ihsan. Mudah-mudahan Coach energi ini nyampe ya ke UMKM juga. Nanti kalian tungguin aja, Bang Afif mungkin akan punya banyak solusi ya Coach ya, untuk UMKM di masa pandemi ini ya. Atau mungkin Coach ada yang lain? Ya, untuk 1-2 bulan ke depan, Bang Afif, boleh di share bagaimana kondisi nanti ya. Kita kan nggak tahu, nggak pasti ya dengan kondisi saat ini. Tapi kalau bisa Bang Afif lihat dari program-program yang akan dibuat ya 1-2 bulan ke depan. Ya, apalagi nanti bulan Ramadan lah ya. Gimana kondisi kira-kira seperti apa yang Bang Afif lihat? Kalau kondisi pandemi hari ini kita melihat terakhir infonya kurva Jakarta sudah mulai menurun. COVID ya. Artinya kalau kurva Jakarta menurun maka biasanya 1-2 bulan setelahnya Medan mengikut. Itu dari yang sudah terjadi sebelumnya ya. Dan kalau memang seperti ini ya kita berharap pemulihan ekonomi itu bisa lebih cepat. Dan ini secara kami di DPRD, saya pribadi saya akan mendorong bagaimana fokus kita di pemulihan.
bagaimana UMKM, karena pemulihan saya selalu ngomong UMKM, gak ada yang lain. UMKM bagaimana kita sorong, bagaimana kita dorong terus naik, dan mungkin tidak bisa semua karena anggaran terbatas, tapi dengan beberapa naik itu bisa mengangkat semangat yang lain. Dan bagaimana kita kemarin salah satu yang kami perjuangkan, alhamdulillah sudah diokekan kemarin dan sudah berjalan adalah 100.000 penambahan BPJS gratis untuk masyarakat Kota Medan. Kenapa itu efeknya sama ekonomi? Ini yang saya buka kemarin di waktu rapat kami Badan Anggaran adalah kalau orang sudah tidak berpikir lagi tentang tabungan sakit, tabungan sakit, maka dia spending, dia belanja lebih banyak. Yang berefek pada UMKM di sekitar rumahnya. Dia tidak belanja keluar kota, enggak. Apalagi masa pandemi. Dia belanjanya di dalam, misalnya belanja ke burger, mie sop dan lain sebagainya. Terus beli dan lain sebagainya lah, beli kebutuhan rumah ini semua ke yang sekitar. Artinya itu akan mengangkat ekonomi. Yes, benar. PAD Kota Medan yang nantinya ekonomi ini akan berdampak kepada seluruh masyarakat. Jadi sesimpel hanya menambah BPJS gratis, karena saya bilang mereka bilang ini kerugian, ini adalah cost. Enggak, saya bilang ini enggak cost. Kalau ini kita tambah terus, maka PAD kita, karena ujungnya pada pajak, akan naik. Saya sendiri sudah hitung pengembalian dari BPJS kan yang mengembalikan lagi ke kita. Setelah itu dari peningkatan PAD. Let's say 5% aja. Iya, saya setuju. Kita sudah 12 miliar untungnya. Artinya kenapa nggak kita dorong ekonomi? Iya, benar. Setuju banget ya, Coach ya. Ya, kalau sudah pemulihan ekonomi dan nantinya Kota Medan bisa bergeliat lagi nih UMKM nya, bisa nggak Bang Feb kita akan buat tagline seperti Kota Medan Kota Wirausaha? Oh, bisa. Bisa banget ya. Kita tunggu ya, Coach ya. Bisa. Kira-kira ini terobosan apa yang akan Bang Afif buat lagi ya. Tapi saya setuju banget tadi. Belanjanya ke tempat tetangga terdekat dulu aja, circle-nya, jadi bisa membantu ya. Kayak yang dilakukan PCM dong. Betul. Benar ya. Oke teman-teman, nanti kita kembali lagi di Smartpreneur Talk minggu depan di hari Selasa dengan narasumber dan tamu-tamu istimewa lainnya. Sudah selesai nih? Iya. Kita akan kembali di Selasa depan berarti ya, Chris ya. Oke, Selasa depan teman-teman, tungguin dan nanti kalian siapkan pertanyaan-pertanyaan hebat kalian untuk narasumber kita selanjutnya. Oke ya, ketemu lagi nanti di Selasa depan. Bye. Bye.